Halo adik-adik, saya Eti Andriantina. Pada video ini akan dibahas mengenai kegiatan 2, yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Penerapan teorema Pythagoras yang pertama adalah pada bangun datar. Contohnya trapesium berikut. Apabila ditambahkan garis putus-putus yang disebut dengan garis tinggi, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Sehingga teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Penerapan teorema Pythagoras yang kedua adalah pada bangun ruang sisi datar. Contohnya pada kubus berikut. Apabila ditambahkan garis putus-putus atau yang disebut sebagai diagonal, seperti pada gambar, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Sehingga teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Penerapan teorema Pythagoras yang ketiga adalah pada kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan jarak suatu tempat, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Salah satunya adalah contoh soal ini. Terdapat rumah A, B, dan C dengan jarak dari A ke B adalah 4 km, jarak dari B ke C adalah 3 km. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah jarak terdekat yang dapat ditempuh dari rumah A ke rumah C? Cara pertama, kita dapat mencari jarak dari rumah A ke rumah C melalui B. Kita hitung dengan menjumlahkan AB ditambah BC sama dengan 4 km ditambah 3 km. Hasilnya adalah 7 km. Cara kedua yaitu jarak dari rumah A ke rumah C kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Melalui gambar dapat kita lihat bahwa terbentuk segitiga siku-siku, sehingga kita dapat menerapkan teorema Pythagoras dalam permasalahan ini. Dengan AC adalah sisi miringnya, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. AC kuadrat sama dengan 25. AC sama dengan 5. Sehingga didapat jarak dari rumah A ke rumah C menggunakan teorema Pythagoras adalah 5 km. Kesimpulannya, jarak terdekat yang dapat ditempuh dari rumah A ke rumah C adalah 5 km. Selain itu, dengan menerapkan teorema Pythagoras, kita juga bisa menentukan jenis segitiga. Mau tahu gimana caranya? Simak penjelasan selanjutnya. Teorema Pythagoras juga menyatakan jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selain itu, terdapat pula kebalikan teorema Pythagoras yang menyatakan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Akibat dari kebalikan teorema Pythagoras adalah jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut siku-sikunya di sudut A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut siku-sikunya di sudut B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut siku-sikunya di sudut C. Konsep inilah yang akan digunakan dalam menentukan jenis segitiga. Untuk contoh soalnya akan dibahas pada video selanjutnya. Sekian materi tentang kegiatan 6.2, yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih telah menonton video ini.